Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, para pemirsa Renungan Harian Keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam acara Renungan Harian Keluarga yang kami siarkan langsung dari channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Moriah Kalabaru. Hari ini Jumat tanggal 10 Maret 2023. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, sebelum kita memulaikan aktivitas kita di hari ini, kita merendahkan diri kita bersama kepada Tuhan. Kita meminta tuntunan dan kasih setia Allah melalui pembacaan dan perenungan di hari ini. Dan oleh karena itu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Kita berdoa. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Allah Bapa Tuhan kami, Allah yang kami percaya dan kami sembah. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih lagi ketika oleh kasih setia Tuhan berkenan menuntun, bahkan mempertibakan kami lagi di hari yang baru. Di hari ini dengan penuh sukacita, damai, dan sejahtera. Kami percaya semua ini adalah bukti kasih setia Tuhan. Kami hendak memulaikan tugas-tugas dan pelayanan kami. Namun sebagai orang percaya kami sadar kami terbatas dan lemah untuk melakukan tugas bagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena itu biarlah kiranya Tuhan melengkapi kami semua dengan hikmat dan kebijaksanaan. Teristimewa firman-Mu kiranya akan menjadi dasar bagi seluruh tugas-tugas dan pelayanan kami, baik secara pribadi, keluarga, dan persekutuan. Mari Tuhan bersabdalah bagi kami di hari ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, sahabat renungan harian keluarga yang diberkati Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan. Di minggu berjalan ini kita akan membaca dari Yesaya pasal 50 pada ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal 50 pada ayatnya yang ke-10, yang berkata-kata demikian. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua, Bapak, Ibu, para pemirsa yang berkenan mendengarkan firman. Di hari ini, kata Yesus, yang bertelinga hendaklah mereka mendengarkan. Saudara-saudaraku, jemaat, para sahabat renungan harian keluarga yang kekasih dan diberkati Tuhan. Selang hampir seminggu ini kita dibekali dengan bagian firman Tuhan dalam Yesaya 50 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-11. Kita telah memahami dan mendalami dari ayat demi ayat, dan hari ini kita mencoba untuk mencerna, mendalami dan menghayati bagiannya khususnya pada ayatnya yang ke-10 yang barusan tadi kita baca bersama. Dengan bermodalkan sebagai seorang murid dan Tuhan Allah sebagai guru, maka Yesaya telah memiliki sejumlah pengetahuan, baik pengetahuan intelektual, baik pengetahuan spiritual, dan teristimewa sebuah kecerdasan emosional yang dia miliki dalam rangka membentuk kehidupannya dari awal ketika dia dipanggil dengan kondisi keberadaan hidup yang dia alami sampai ketika pada saat ini melalui pembacaan bagaimana kita melihat sebuah perubahan yang sangat drastis dari seorang diri yang namanya
hamba Tuhan yang kita yakini adalah Yesaya itu sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingin membaca satu ayat dari Yesaya pasal 6 ayatnya yang kelima, berkata demikian. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Ini kenyataan hidup awal sebelum dia dipanggil. Tetapi dia telah mengalami sebuah perubahan dengan sebuah keyakinan dan pernyataan yang kemudian dia sampaikan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita mencoba untuk mendalami pada ayatnya yang ke-10. Ada beberapa kata yang coba kita renungkan. Pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah sikap yang kita tunjukkan bagaimana kita dalam seluruh eksistensi kehidupan kita, perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, keputusan kita letakkan di dalam kehendak dan kuasa Allah itu sendiri melalui perintah-perintah yang patut kita lakukan. Takut akan Tuhan adalah bagaimana kemampuan kita untuk memahami dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam sebuah keyakinan karena Dialah adalah Allah, Tuhan yang adalah penolong, penyelamat kehidupan kita. Kemudian ada kalimat yang lain juga, yaitu mendengarkan suara hambanya. Hamba di sini yang dimaksudkan adalah Yesaya. Dan akhirannya di sini menunjukkan pada Allah itu sendiri. Artinya Yesaya telah memberanikan diri dengan mengatakan bahwa dia telah mendapatkan lidah seorang murid. Karena itu dia memberanikan diri dengan mengatakan bahwa dengarkanlah suara hambanya. Yang berikut saudara-saudara ada kata cahaya, bersinar, tetapi juga ada kata kegelapan. Kegelapan adalah sebuah suasana yang membuat kita tidak bisa beraktivitas. Kita jika berjalan dalam kegelapan tentu kita akan tersentuh. Tetapi ketika kegelapan itu dirubah dengan terang kebenaran dan sinar kebenaran itu hanya ada berasal dari Tuhan Allah itu sendiri, maka tujuan orang yang berjalan di dalam terang kebenaran yaitu keselamatan dan keberhasilan menjadi bagian dalam kehidupannya. Tetapi jika dia berjalan dalam kegelapan, maka sudah pasti dia akan tersentuh karena begitu banyak persoalan-persoalan yang dia tidak sanggup melihat di dalam terang kebenaran Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman ini mengajarkan kepada kita pertama, mari kita tetap terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, baik sebagai keluarga, suami, istri, anak-anak, dan siapapun kita. Teristimewa Bapak Ibu yang sempat mendengarkan siaran renungan harian keluarga ini. Kita diajak untuk tetap terus merendahkan diri kita, mencari Tuhan, tetap berpaut di dalam kebenaran firman Allah, agar supaya kita boleh mendapatkan terang kebenaran itu sendiri. Dan ketika kita berjalan dalam terang kebenaran, kita pastikan bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang akan kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi, sama seperti Yesaya, seorang yang bertindak sebagai seorang yang membimbing, menasihati, menuntun, tetapi dia juga penuh dengan persoalan dan pergumulan. Tetapi dengan kecerdasan emosional yang dia miliki dalam kehidupannya, maka dia mampu untuk menghadapi semua persoalan ini dengan tetap bersandar pada Tuhan Allah sebagai guru dia yang agung. Demikian juga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita diajak untuk selalu terus bersandar pada Tuhan. Orang-orang percaya yang bersandar pada Tuhan, kemenangan akan menjadi milik bagi kehidupan pribadi dan keluarganya. Selamat beraktivitas di hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa Tuhan kami, karena Tuhan telah menuntun perjalanan hidup ini kami ada sebagaimana kami ada di hari ini, melewati malam yang penuh pergumulan. Tuhan menganugerahkan sukacita bagi kami ketika menikmati persekutuan bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan cucu-cucu. Kami menikmatinya dengan penuh sukacita di hari ini. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mau mendoakan kehidupan seluruh umat Tuhan yang sempat mendengarkan siaran Renungan Harian Keluarga melalui tayangan YouTube Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru. Tuhan memberkati mereka semua mulai dari anak-anak, orang tua, mama, papa, oma, opa. Dalam segala keberadaan hidup, persoalan, pergumulan yang mereka hadapi. Hamba-Mu berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan mereka semua di dalam tangan Tuhan. Kalau saat ini mereka berada dalam pergumulan karena sakit, kalau saat ini mereka berada dalam pergumulan karena persoalan-persoalan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, makan, minum, pakai, dan tinggal. Biarlah kiranya Tuhan menyelesaikan semua persoalan itu. Karena janji-Mu tidak pernah berubah hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru, para hamba-hamba-Mu yang melayani tanpa pamrih. Dalam tugas pemberitaannya teristimewa dalam pelayanan Renungan Harian Keluarga yang disiarkan setiap pagi. Tuhan memberkati mereka semua. Juga teristimewa kami berdoa untuk mereka yang Tuhan pakai untuk mengelola program ini. Tim IT Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru. Diberkati mereka, pergumulan mereka, pribadi dan keluarga mereka. Demikian juga kami berdoa bagi orang-orang yang hari ini jemaat yang menikmati usia pertambahan setahun maupun usia perkawinan. Siapapun mereka, bentuklah mereka, bimbing mereka. Nyatakan kuasa kasih, penyertaan-Mu dan sukacita menjadi milik mereka di hari ini. Umur panjang menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, banyak persoalan-persoalan akan kami hadapi, kami jalani, tetapi kami tahu dan kami percaya Engkau bersama dengan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Seluruh kehidupan pribadi dan keluarga kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Ini kami ya Allah Bapa, orang-orang yang mengucap syukur dan bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah penyelamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, Renungan Harian Keluarga hari ini 10 Maret 2023 atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru menyampaikan selamat bersukacita, selamat berbahagia bagi mereka yang menikmati usia pribadi, hari ulang tahun pribadi, dan hari ulang tahun perkawinan. Semoga Tuhan selalu terus menyertai dan memberkati dan melengkapi sukacita Bapak Ibu di tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga. Dan jika Bapak Ibu merasa terberkati melalui program kami ini, kami mohon kiranya bisa di-subscribe, di-like, di-komen, dan dibagikan. Demikian Tuhan memberkati. Shalom.